Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auli Saputra dari Sekolah Cyber. Oke, nah di sini saya ingin membagikan tips dan triks bagaimana sih cara mengerjakan dan menyelesaikan ujian kompetensi keahlian jurusan PKJ paket 4 ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu soalnya. Ini kuning ya, kita ini dulu deh, ini dulu no color. Oke. Nah di sini ada contoh soal ya dari uji kompetensi keahlian paket 4 ya, durasi 8 jam, lumayan lama. Judul tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah di sini ada beberapa daftar peralatan atau equipment ya, kebutuhan alat yang akan kalian gunakan dan dipastikan itu ada gitu ya. Di sini ada laptop atau PC, smartphone ya, karena kita akan menggunakan dan mengetesnya menggunakan WiFi. Ada crimping tool, kabel tester, router, access point, kabel UDP, konektor RJ45, koneksi internet minimal 1 Mbps. Oke. Ya, kita lanjut ke soal tugasnya. Judul tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai NSA ya, Network System Administrator ya, merancang bangunan dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, firewall, kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP gitu ya. Dengan opsi konfigurasi sebagai berikut. Oke, di sini ada berapa nih? 17 kriteria atau 17 tingkatan atau level yang kalian harus selesaikan satu demi satu. Tenang aja, di sini simple banget, cukup ikutin aja ya. Jangan sampai terlewat. Dan let's go, kita kerjakan. Pertama di sini kita akan konfigurasi WiFi router. WiFi router ini kita akan masuk ke router dulu. Ya, di sini kita akan dulu. Nah, jika kalian mengalami kendala seperti ini, kalian sudah memasukkan port ya, Ether 2-nya atau 3, 4 gitu ya. Tapi di komputer kalian tidak terhubung, yang harus kalian lakukan adalah mengeceknya ya. Apakah firewall-nya gitu ya sudah mati. Kita cek dulu firewall-nya. Seperti ini. Nah, ternyata firewall sudah mati nih. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah mengganti IP-nya ya ke IP default mikrotiknya, yaitu 192.168.88 titik belakangnya bebas gitu ya. Nah, kita ganti dulu. Caranya gampang. Windows R, terus kita ketik ncpa.cpl ya. Lalu di enter. Kita setting IP-nya dulu ya. Kita buka Ethernet-nya, pilih properti, pilih IP versi 4. Oke, kita ganti saja di sini. 688890. Udah di oke aja, close ya. Nah, nanti tinggal di refresh ya. Nah, nanti muncul ya. Jangan sampai kalian tak kakak terus terkendalanya, wah ini gimana nih gitu kan. IP-nya tidak muncul, tidak bisa masuk ke mikrotik atau Winbox. Nah, caranya gampang banget ya, tadi itu ya. Tinggal setting IP-nya ke IP 88 gitu ya. Kalau sudah connect saja ya. Nah, ini kita close. Nah, jika sudah bersih seperti ini, kita lihat soalnya lagi ya. Jadi penting banget kalian tuh harus membaca yang namanya soal gitu ya. Karena itu patokannya gitu ya. Jangan sampai kalian bisa netting, bisa konfigurasi, tapi soal
di luar dari soal gitu ya. Ini apa sih? Nah, oke ya. Pertama kita setting DNS dulu ya. Kita menggunakan IP yang diberikan ISP aja. Ini kita ke sistem dulu ya. Terus identity ya. Nah, kita masukin di sini router strip Aulia. Oke, kalau udah di oke aja. Lanjut lagi ke interface-nya ya. Nah, di sini kita lihat lagi soalnya. Di sini kita butuh WiFi, perlu internet, kita perlu lokal. Oke. Seperti biasa, Ether 1 kita jadikan sumber internet kita. Ether 2 kita jadikan ini adalah lokal ya. Ether 3-nya kita jadiin ini WiFi. Mantap. Oke. Nah, nanti di soalnya juga WiFi-nya ya, itu punya kriteria yang harus kalian sesuaikan dan harus sama gitu ya, nggak boleh beda ya. Terus kita juga akan blocking site ya. Di sini ada blok ub.ac.id ya, menggunakan web proxy ya, menggunakan web proxy. Oke. Nah, web proxy itu sendiri ya hanya bisa digunakan ya. Salah satu kelemahannya itu dia tidak bisa memblok HTTPS gitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan website yang menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol gitu ya. Oke, ini udah kita namain dan saya belum menyolokkan Ether 3-nya ya. Sebenarnya kalian mau nyolokkan langsung juga nggak apa-apa. Nah, ini. Oke, saya akan menyiapkan kabelnya dulu. Saya sambungkan ke Ether 3 ya. Jadi kita akan menggunakan WiFi-nya itu dari TP-Link ini ya, produknya ya, TP-Link TLWR840N. Sebenarnya ada sih WiFi si ininya juga ya, di wirelessnya, tapi kita tidak gunakan, kita menggunakan wireless. Nah, jadi contoh topologinya seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita tandain yang sudah-sudah gitu ya. Kita akan mengaktifkan yang namanya NTP ya. Ini kita warnain dulu kuning. Oke, kita akan mengaktifkan NTP ya. Oke, pertama kita masuk ke sistem dulu ya. Terus kita cari namanya SNTP ya, Simple Network Time Protocol ya. Ini kita enable ya. Servernya kita tulis 0.id .pool .ntp .org orang. Ini kita copy, kita masukin di bawahnya ya. Nah, ini kita ganti jadi 1. Oke, kalau udah di apply di oke ya. Nah, kita masukin lagi internetnya ya. Oke, DHCP client, klik tambah. Ethernya adalah Ether 1 internet ya. Klik apply, klik oke ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jam di sini juga nanti akan berubah sendiri gitu ya. Karena kita sudah menggunakan yang tadi itu ya, Network Time Protocol ya. Coba kita tes lagi ke sistem NTP, SNTP ya. Nah ya, dia nanti mulai aktif ya, nanti bakal berubah gitu ya, tanggal dan waktunya gitu ya. Oke. Nah ini udah selesai, kita cek lagi soalnya NTP juga sudah. Nah ini web proxy ya, web proxy-nya ini kita copy saja, kita klik IP, kita pilih web proxy ya, kita klik enable, change-nya kita ganti ke paste, change-nya on this ya, kita centang, pesertanya Aulia.
Nah, kalau udah di apply dan di oke saja. Oke, kita juga udah selesai ya berarti ya. Ini kita blok ya. Oke. Ini juga udah ya, IP address gateway. Oke, ini kita tes aja ya. Kita cukup tes aja di sini masuk ke network terminal. Apakah si router ini sudah mendapatkan internet ya? Kita ping akan. Oke, kita sudah mendapatkan internet ya. Dan ini adalah IP router ya. Ingat-ingat ya. 6.4. Nah, ini kita close aja. Ini kita close lagi. Nah, sekarang kita bakal melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini kita blok ya, udah selesai ya ini ya. Nah, kita masuk ke Ether 2. Portnya kita akan membuat 192.168xx. XX adalah nomor meja kalian ya. Jangan lupa /25. Oke. Kita masukin ke address. Kita masukin IP-nya 192.168.2 ya. .1/25. Nah, ini diganti jangan lupa ke Ether 2. Oke. Klik apply, klik OK. Kita tambahkan lagi 192.168.200.1/24 ya. Nah, ini kita masukin ke WiFi ya. Jadi kita punya 3 IP ya. Nah, ada internet, lokal, dan WiFi ya. Oke, kita tandain lagi. Nah, kita suruh bikin DHCP client sebanyak 99 nih. Ya, berarti dari 2 sampai 100. Oke, gasken. IP, DHCP server, DHCP setup, pilihnya Ether 2, next aja. Ini diganti jadi 100. Oke, kalau udah di next aja ya. Nah, di Ether 3-nya itu sama juga ya, DHCP. Oh, dia nanti masuknya ke ini ya, hotspot ya. Oh iya, nanti kita cek lagi di sini. Ini udah. Oh, kita akan membuat firewall ya. Firewall dari IP 2 sampai 50 tidak bisa ping router ya. Ingat, ini adalah IP router ya. Ini kita lihat di sini. Nih, tersatu adalah IP router 6.4 ya. Berarti nanti port ini tidak bisa mengeping ke sini gitu ya. Ini kayak gitu. Nah, kita kan menggunakan firewall ya. Nah, di NAT kita klik tambah, klik masquerade ya, supaya ada internetnya dulu gitu ya. Pakai Ether 1, apply oke gitu ya. Filter rulers ya. Jadi kita masuknya ke filter rulers ini ya. Klik tambah, pilih input ya. Nah, setelah pilih input, pilih yang namanya set address. Set addressnya itu adalah IP ini ya. Nah, di sini. Jadi pakainya titik 2 ya. 192.168.2.2 sampai 192.168.2.50 ya. Tidak bisa ngeping ke router. Router itu adalah 6.4 ya. Diingat-ingat ya di sini ya. Ether 4. Nah, ini bakal beda-beda nih tiap teman-teman semua nih, adik-adik semua ya. Tinggal kita ubah aja, disesuaikan gitu ya. 92.168.6.4 gitu ya. Protokolnya ICMP, mantap. Kalau udah ke action itu kita ganti jadi drop ya. Nah, ini kita klik apply, kita klik oke. Kita klik tambah lagi, kita akan mengeblok ya. Itu dari 51 sampai 100 ya. Ini kita copy saja ya biar cepat. Input set address-nya kita masukin di sini 2 sampai 51, 2 sampai 100 gitu ya. Nah, ini harus ditahu juga ya kalian ya. Nah,
kan ini dia itu mengeblok WiFi ya. WiFi itu IP-nya berapa? Nah, kita pakai 200.1 gitu ya. 2.168.200.1 protokolnya ICMP. Oke, nice. Actionnya drop. Oke, drop ya. Oke, nah kita udah bikin 2 firewall nih ya. Ini kita tandain dong. Nah, mantap nih. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging tersimpan di disk ya. Nah, caranya gampang, tinggal kita klik tambah lagi, kita masukin input kan Mas, mau masuk gitu, masuk input ya. Ingat-ingat log, habis log grid-nya tinggal tambahin, masukin masuk ke dalam disk gitu ya. Masuk ke disk gitu ya. Kalau udah di apply di oke gitu ya, kita cek lagi nih udah masuk ke disk belum ya, sistem log ya, di sistem logging. Nah ini ya, nah ini belum masuk ke disk nih, gimana biar masuk ke disk gitu ya, kita klik gini, ganti ke disk, mantap, masuk ke disk lagi, oke, masuk ke disk lagi, oke, masuk ke disk lagi, oke, nah masuk semua tuh ya. Nah nanti di loggingnya berubah jadi di semua tuh ya, mana tuh logging, sistem logging, oh ini ya log ya. Nah ini udah masuk ke disk ya. Nah ini ya, oke dah. Ini juga jos Ether 3 juga udah ya. SSID, sekarang kita membuat yang namanya SSID di WiFi, berarti kita bikin hotspotnya dulu ya. Kita buat cangkangnya dulu gitu ya. Hotspot, kita hotspot setup. Nah, terus kita pilih WiFi ya, next. Nah ini kita ganti jadi 100. Kalau udah kita next ya, next lagi next. Nah DNS itu kita isi, nah pakai nama kalian saja, aulia.net gitu ya, simple gitu ya. Nah ini kita ganti admin gitu ya. Oke, nah ini udah jadi hotspotnya. Nah tadi kita kasih tambahan ya di firewall ya, untuk direct ke web proxy-nya gitu ya. Nah di web proxy itu kan kita harus mendirectnya gitu ya. Firewallnya klik tambah, mau pilih NAT, klik tambah, ininya destination, terus protokolnya itu TCP, destinationnya 80, out interface-nya WiFi ya, WiFi. Action-nya redirect ya. Ada nggak redirect? Oh, dia nggak pakai redirect. Oh, ini ada yang redirect. To port 80. Dapat dari mana tuh 80? Dari web proxy-nya. Tuh, gitu. Apply dan apa nih? Oh, ininya belum diganti ya. Net action, natural input rerouting change. Di estimate redirect ke 80. Protokol
Nah ya, di ini chainnya diganti DSNet, ini protokolnya TCP ya, ini diganti jadi destination portnya 80, interface-nya ke WiFi ya. Nah, kalau udah di oke aja. Nah ya, disitu apa lagi nih? DHCP pool udah ya. Oke, sekarang membuat 3 user, siap. Laksanakan bos. IP hotspot. Nah ya, pilih user profile. Oke, kita masukin kepala sekolah. Kepala sekolah share usernya 5M 5M ya. Apply oke ya, bener nggak 5M? Oke bener ya, 5M ya share usernya tuh. Kita bikin lagi di sini apa nih? Guru share usernya 3M 3M gitu ya. Kita klik apply, klik oke saja. Tambah, pilihnya siswa jangan gede-gede, 2M 2M, benar nggak? Oke benar ya. Oke, kita masuk ke user ya, kita bikin kepala sekolah, passwordnya 123, profilnya kepala sekolah. Tambah lagi di sini guru, passwordnya 456 ya, defaultnya guru ya profilnya. Oke, tambah lagi siswa passwordnya 123, profilnya siswa ya. Oke, nah kita udah dapet 3 akun nih, mantap nih. Sekarang kita lihat lagi nih, berarti ini udah ya, kita blok aja. Oke, blocking site ya, menggunakan web proxy, blok UB AC ID ya. Oke siap, kita ke IP, ke web proxy, pilihnya akses ya. Nih akses tuh ada di sini nih, klik tambah destination portnya itu 80 ya. Nah ininya destination hostnya baru kita tulis blok ub.ac.id ya. Actionnya Denny dong ya, karena kita bakal menolaknya gitu ya. Klik tambah, kita mau masukin yang namanya MP3 dan MKV ya. Kita masukin destinationnya 80. Nah ini di sini di path ya, pakai bintang. Misalkan MP3, kita masukin lagi bintang gitu ya. Klik Denny, oke. Klik Apply, klik oke ya. Klik tambah. Jadi selain MP3 MKV juga bisa gitu ya. Nggak harus MP3 MKV ya, tinggal tulis aja formatnya gitu ya. Format kan kayak di sini tuh DOCX tuh juga bisa di blok gitu ya. Nah ini kita masukin destinationnya 80 ya, website, terus destination hostnya ada, oh bukan pakai destination, pakai path ya, bintang MKV bintang gitu ya. Ininya Denny ya, klik apply, klik OK gitu ya. Nah ini kita udah ada 3 nih, berarti udah ya. Nah ini kita blok, oke. Nah, sekarang kita akan setting yang namanya access point. Di sini saya access pointnya menggunakan TP-Link WR840N gitu ya. Kita pindahkan dulu dari port Ether 2 menuju portnya si TP-Link. Ini kita reset dulu ya, sampai dia kedap-kedip gitu ya.
Nah, kalau udah ke reset, kita masukin di port 2 nya ya, port 1 ya, port 1 di warna orange ini ya, karena ada port buat one gitu ya. Nah, ini kita masukin. Oke, seperti biasa ya, IP-nya bisa kita rubah dulu ke Opten ya. Nah, ini udah masuk nih, ada pemberitahuan gitu ya, kita oke ya, kita DHCP aja gitu ya. Nah, baru tuh kita bisa buka Google ya, kita masukin tp-link wifi.net gitu ya. Nah, ini kita masukin admin. Jadi di versi yang baru itu dia malah membuat password dengan karakter huruf besar, huruf kecil, nomor, angka gitu ya. Nah, itu tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Di sini kan saya versinya mungkin versi jadul gitu ya. User passwordnya itu admin gitu. Nah, kalau udah sampai sini klik quit setup, pilih next ya. Jangan pilih wireless router ya. Kita akan hanya menggunakan access point doang gitu ya. Kita klik access point, ini kita blok. Lalu kita rubah namanya sesuai kriteria di sini. Nah, jangan sampai beda ya, disamain persis ya. Nah, nama pesertanya diganti ya, jadi Aulia gitu. Nama panjang juga boleh ya. Nah, buat security-nya kita disable aja karena kita akan menggunakan access point dan udah masuk ke mode hotspot juga gitu. Buat apa ada passwordnya terus masuk password lagi gitu kan. Udah langsung next aja, finish gitu. Wah, udah tinggal nunggu. Nanti kita ngetesnya itu bisa menggunakan HP atau menggunakan laptop gitu ya. Simple banget. Yang penting langsung dites aja, jangan kelamaan gitu. Nah, dia itu tidak bisa ping ke routernya gitu. Kita coba ping ke wireless routernya gitu ya. 200.1 ya. Dia beda. Nah, dia itu kan udah masuknya kan beda ini ya, IP-nya berbeda. Nah, kita tes ping tuh ya, ternyata bisa gitu ya. Nah, ini kan router nih ya. Jadi tes yang pertama adalah tes ke router. Nah, terus ke wireless routernya bisa. Nah, ini udah benar ya. Sekarang kita ganti nih ya, dia range-nya, jaraknya itu masuk di sini. 51 sampai 100 bebas yang milih mau berapa ya. Kita masuk, kita konekin, oke. Terus kita rubah ya. Jadi merubahnya cukup di sini ya, simple banget, ke IP. Habis ke IP pilih DHCP server, pilih liases ya. Cari di sini 2.2 ini ya. Nah, ini punya kalian, PC kalian. Kita klik make static ya, klik kanan kita make static. Kalau udah klik 2 kali, kita rubah jadi 2 titik. Misalkan 51 atau 52, 53 gitu. Aku masih pakai 57 ya. Klik OK. Nanti di sini IP config-nya itu dia IP-nya itu dia langsung berubah jadi yang kita rubah. Oh, ini belum ya. Coba dia masih butuh waktu ya. Coba butuh waktu. Kita disable dulu deh. Terus kita enable. Jadi nanti kita habis ngetes firewallnya, ngepingnya gitu, terus kita tes proxy-nya, ngebloknya, udah sukses belum tuh gitu ya. Windows R, cmd, IP, config. Oke. Nah, dia udah berubah ya, 57 ya. Kita tes pingnya ke router. Nah, router dulu. 6.4 ya. Nah, dia bisa ya. Nah, kalau bisa harusnya ke routernya dia tidak bisa.
IP router itu 200.1 ya. Tuh, dia keblok gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah menyelesaikan 2 ya firewall itu tadi ya. Nah, sekarang kita mau mencoba membuka sebuah situs ya. Situsnya itu yang ini. Blog ub.ac ya. Nah, ini kita akan buka. Kira-kira bisa atau tidak gitu ya. Coba kita tes ya. Nah, nyobanya itu masuk ke perangkat WiFi ya. Jadi kalau tadi itu kita nyobanya pakai Ether 2, ingat-ingat di sini kadang ada kesalahan buat kalian semua saat ngetesnya ya. Jadi pas ngetesnya itu, kalau ngetes ke ping itu pakainya Ether 2. Tapi kalau mau ngetes kayak ngeblok situs ya, terus blocking file ya, karena tadi kan udah di directnya itu ke WiFi ya. Nah, itu dia harus connect ke WiFi dulu gitu ya. Nah, ini ya in-nya gitu kan, masuknya. Nah, berarti kan kita harus masuk ke WiFi-nya dulu gitu. Nah, terus kita disable LAN-nya gitu ya. Nah, ini kita disable. Nah, sekarang kita mau ngetes nih. Websitenya benar keblok apa enggak sih gitu ya. Nah, karena kita menggunakan web proxy itu kan bisanya ya di HTTP gitu, HTTPS dia nggak bisa ya. Nah, itu salah satu kelemahannya ya. Nah, dia langsung ke forbidden gitu, langsung ke blog gitu ya. Nggak bisa tuh. Change administrator Aulia at sekolah LSH.id ya. Nah, ini kita udah bisa. Sekarang kita lanjut lagi ke MP3 ya. MP3 itu tinggal ketiknya index spasi MP3. Nah, terus di enter. Nah, pilihnya yang nomor 3 ini ya. Kalau ini masih ngeling lagi gitu ya. Nah, lihat di sini kan dia pakai HTTPS. Nah, kita pakainya yang HTTP aja. Nah, jadi ini simulasi gitu ya. Nah, kita mau download MP3 gitu. Nah, dia langsung ke blok lagi tuh. Nah, selanjutnya kita ngeblok MKV ya. Indeks MKV. Nah, ini pilih yang nomor 1 HTTP itu. Lihat ya di sini ya. Namanya web proxy ya. Nah, kelemahannya kan dia bisa juga ya. Nah, jadi seperti itu ya langkah-langkahnya